Bab 711. Ketika Lee menyadari bahwa David mengangkat masalah ini, dia berkata, sejujurnya, Anda juga tahu bahwa klan Elang telah menderita kerugian besar sebelum ini. Kami kehilangan 300 orang, dan kami telah mencari pelakunya, di balik pembunuhan mereka. Kita harus membalas kematian mereka dengan membunuhnya. Oh, jadi, apakah Anda menemukannya? Jantung David hampir berhenti berdetak. Dia berkata, Tuan Neman, mengapa Anda ada di sini? Jangan bilang bahwa Anda mencurigai salah satu dari kami. 300 orang Anda semuanya elit dari markas. Salah satu dari mereka bahkan salah satu dari 4 pejuang dari klan Elang. Kami tentu saja tidak memiliki sarana untuk membuat seorang pria membantai begitu banyak orang. Ini semua salah paham. Anda salah paham, Master Wilson, jawab Lee buru-buru. Aku tidak ingin menimbulkan masalah dengan mendatangimu. Aku ingin bekerja sama denganmu. Di sini, Lee berhenti sejenak dan melirik ke arah Michael, yang berdiri di samping. Menurut penyelidikan kami, Jack adalah orang yang membunuh 300 orang kami, lanjutnya. Menantu keluarga Taylor itu, Jack. Apa? Michael langsung berseru begitu mendengar itu. Ekspresinya mengungkapkan ketidakpercayaan total. Tidak mungkin. Apakah dia sekuat itu? Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Lee terkejut. Aku tahu bahwa kamu berhubungan baik dengan Selena. Bukankah kamu seharusnya memiliki pengetahuan tentang keadaan di sekitar Jack White? Tidak juga. Aku pernah melihatnya bertarung sebelumnya, tapi dia hanya berhadapan dengan beberapa lusin pengawal. Aku tahu dia cukup kuat, tapi tidak mungkin dia membunuh 300 orangmu sendirian. Michael masih merasa itu tidak mungkin. Dia menatap lurus ke arah Lee. Mungkin kamu salah orang. Orang yang membunuh orang-orangmu dari klan Elang, setidaknya memiliki kekuatan marsal atau raja perang. Dan Jack mungkin hanya seorang komandan kepala. Tidak mungkin. Kami telah memverifikasi sumber kami. Itu pasti dia. Lee sangat bersikeras. Jack adalah karakter kecil yang lucu. Aku curiga dia adalah raja perang yang menyembunyikan kekuatan aslinya dan tidak menonjolkan diri. Tapi begitu dia diprovokasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, David menganggukkan kepalanya setelah memikirkan topik itu. Jack sangat kuat. Aku juga penasaran mengapa begitu banyak orang yang menghormatinya meskipun dia hanya seorang asisten komandan. Dan banyak veteran perang yang datang ke pesta ulang tahun Pak Tua Taylor. Ayah, jika Jack benar-benar menjadi raja perang, tidak masalah jika dia hanya raja perang bintang 1, dia akan sangat sulit dikalahkan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang padaku, bahwa aku tidak punya harapan untuk membalas dendam. Michael memutar wajahnya menjadi seringai, jelas tidak senang dengan berita itu. Jangan khawatir, keluarga Wilson tidak bisa mengalahkannya sendirian. Tapi kita memiliki saudara-saudara kita dari klan Elang bersama kita. Benar kan? David terkekeh. Tuan Neman sendiri baru saja mengatakannya, bahwa dia datang untuk merundingkan kesepakatan di antara kita. Anda tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja, bukan, karena mengetahui bahwa dia membunuh anak buah Anda. Bingo. Lee tersenyum tipis. Siapkan saja beberapa orang terbaik Anda dan tunggu perintah kami. Kami akan menghubungi Anda saat itu dan berangkat untuk membunuh Jack. Kami akan mengatur yang lainnya. Tapi aku tidak merasa yakin bahkan jika kita menggabungkan kekuatan dari dua keluarga kita. Faktanya, aku merasa kita akan menderita banyak korban. Jika kita kehilangan terlalu banyak orang, posisi dan kekuatan kita akan turun secara signifikan. David merasa tidak yakin dengan rencana itu setelah dia memikirkannya sebentar. Jangan khawatir tentang itu, Master Wilson. Jack adalah bajingan bersertifikat. Dia bahkan menyinggung Green Sky Hall. Tak lama lagi, kita akan memiliki Green Sky Hall di sisi kita juga. Lee melontarkan senyum misterius dan berkata, tapi Anda harus menunggu dengan sabar untuk pengaturan kami. Tidak masalah. Kalau begitu kesepakatan sudah selesai. David mengulurkan tangannya. Kedua pria itu berjabat tangan, wajah berseri-seri penuh kemenangan. Bab 712. Saat itu, Jack dan yang lainnya baru saja selesai makan siang di hotel. Mereka akan kembali setelah makan yang nikmat. Sekarang tidak semahal itu, kan? Kami hanya menghabiskan lebih dari $700.000. Saya pikir tagihannya akan melebihi 1 juta. Fiona kaya sekarang. Ketika dia berbicara, ada nada arogansi yang tak terbantahkan dalam kata-katanya.
Kamu benar-benar. Apakah kamu melupakan hari-hari perjuangan kita dalam kemiskinan? Selena tersenyum pahit. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mengapa saya membandingkan diri saya dengan masa lalu? Sekarang saya memiliki menantu yang bisa membawa adonan, dan putri saya juga menghasilkan banyak uang. Tentu saja, saya harus memanjakan diri sendiri. Uang dimaksudkan untuk dihabiskan. Fiona menyeringai dan menatap Joan di sampingnya. Ayo pergi, Joan sayang. Aku melihat beberapa pakaian bagus di butik kemarin. Kurasa itu cocok untukmu. Bagaimana kalau kita pergi berbelanja? Apakah itu mahal? Joan mengerutkan kening. Dia ingat bagaimana Jack membawanya untuk membeli banyak pakaian dan segala macam hal yang tidak perlu terakhir kali. Bahkan sekarang, dia masih belum terbiasa. Lagi pula, Jack memberinya cukup banyak uang. Sekarang setelah berada dalam genggamannya, dia tidak tahan untuk menghabiskannya setiap kali dia mengingat kembali hari-harinya sebagai pembersih. Tidak terlalu mahal, hanya sedikit lebih dari $10.000. Lebih penting lagi, itu akan terlihat bagus untukmu. Aku agak pendek, jadi aku mungkin tidak akan terlihat bagus memakainya. Mengapa aku merekomendasikan pakaian itu kepada kamu sebaliknya? Fiona tertawa kecil saat dia berbicara. Jack telah memberinya $90 juta kemarin. Dia dalam semangat yang baik sekarang, dan dia bahkan merasa bersahabat dengan menantunya. Baik-baik saja maka, Joan tersenyum dan menyetujui usul untuk pergi berbelanja. Tentu saja, dua pengawal cantik itu mengikuti mereka untuk memastikan keselamatan mereka. Ayo pergi, Ben. Kami akan memeriksa warnetmu dan melihat bagaimana keadaannya sekarang. Andrew minum cukup banyak saat makan siang, dan sekarang pipinya memerah. Dia menepuk bahu putranya dan mereka pergi. Secara alami, beberapa pengawal mengikuti mereka juga. Ayo pergi, sayang. Kita akan membawa Kylie ke akuarium. Lagi pula aku memang berjanji padanya. Jack memandang Selena yang cantik di sampingnya, tersenyum saat dia berbicara. Baiklah, Kylie sudah lama ingin pergi. Tapi aku tidak punya waktu atau uang, jadi aku mengatakan padanya bahwa kita akan pergi bersama setelah ayah kembali. Itulah mengapa Kylie selalu berharap kamu akan segera kembali sehingga kamu bisa membawanya ke sana. Mata Selena mulai memerah mengingat kejadian beberapa tahun terakhir ini. Pada saat itu, dia sangat takut Jack tidak akan pernah kembali. Dia takut dia akan mati di medan perang. Kylie tidak akan memiliki ayah saat itu, dan dia secara resmi akan menjadi yatim piatu. Untungnya, para dewa tersenyum pada mereka, dan Jack kembali. Dia juga tidak mengecewakannya, berubah menjadi pria yang kuat dan dapat diandalkan. Jangan khawatir, aku kembali sekarang. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjalani hidup kita dengan damai. Kita pasti akan bahagia bersama. Jack tersentuh. Dia menyapu Kylie ke dalam pelukannya dan berjalan maju. Orchid dan 3 pengawal wanita lainnya membuntuti mereka, mengawasi bahaya. Di dalam mobil yang tidak terlalu jauh dari mereka, Flynn memperhatikan seluruh percakapan dengan marah. Sudah waktunya untuk bergerak, sepupu. Jack telah diracuni selama beberapa hari sekarang. Dia jelas tidak dalam kondisi terbaiknya untuk bertarung. Bab 713. Flynn berbicara dengan kebencian seperti itu, dan dia menggertakkan giginya karena marah dan pahit. Jangan lelahkan dirimu karena ini. Orang-orang yang kukirim siap menghajar Jack tanpa membunuhnya. Kita masih harus menunggu dia membodohi dirinya sendiri dan mati dengan menyakitkan selama pesta ulang tahun Selena. Dengan seringai sinis di wajahnya, Ken kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tidak sedetik kemudian, lebih dari selusin orang berjalan keluar dari sebuah gang, tampak ragu-ragu dan tampak teduh. Flynn mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang yang perlahan muncul dari gang. Apakah orang-orang ini bisa diandalkan, Ken? Jangan khawatir, aku takut mengekspos diriku jadi aku mempekerjakan gangster, tapi ada beberapa yang kuat di antara mereka, dan mereka pasti bisa diandalkan. Kata Ken dengan percaya diri. Tentu saja, mereka bukan tandingan Jack yang tidak diracuni, tapi seperti yang diharapkan, dia melemah karena racun saat kita berbicara. Sudah berhari-hari sekarang, dan dia sepertinya tidak sadar. Yakinlah, ini orang bisa memberinya 1-2 yang bagus. Tetap saja, Flynn sangat khawatir, dan agak terkejut, ketika dia melihat 4 wanita cantik bersama Jack. Lihat dia membawa 4 wanita bersamanya, dan kata-kata, pengawal keluarga Taylor, tertulis di pakaian mereka.
Aku ingin tahu seperti apa keempat wanita ini. Kami tidak pernah mendengar Jack mempekerjakan pengawal. Chuck. Ken mengutuk angin. Sekarang Sena tidak bersama mereka, kami tidak akan mendapatkan pembaruan tentang mereka secara real time. Begitu dia memberi wanita itu sekali lagi, Ken kemudian menduga, seharusnya baik-baik saja. Lihat keempat wanita itu. Apakah mereka terlihat seperti pengawal? Mereka semua memiliki kaki panjang, kulit white dan wajah cantik. Yah, tidak ada alasan khawatir. Mereka bukan tandingan geng sebanyak ini, dan itu pasti. Flynn mengangguk, menyetujui Ken. Jack sangat pandai mempekerjakan pengawal, aku akan memberinya itu. Semuanya sangat cantik. Aku tidak berpikir dia mempekerjakan pengawal. Kurasa dia mendapatkan wanita. Pikiranku persis, bentak Ken. Wanita ini, Selena sangat mencintainya, tapi dia mungkin sudah menjalin hubungan rahasia dengan wanita-wanita ini sejak lama. Itu sangat membuatku kesal. Dan disinilah aku, memeluk Selena begitu sayang padaku dan memperlakukannya dengan sangat baik. Aku bahkan tidak keberatan bahwa dia sudah menikah dan punya anak. Beraninya dia mengabaikanku. Ini sangat membuat frustrasi. Mata Orchid yang tajam memperhatikan sekelompok orang yang berjalan ke arah mereka dari jauh, dan dia melihat tatapan kebencian yang jelas di mata mereka. Tuan, lihat orang-orang di sana. Mereka sepertinya datang ke arah kita. Hanya ada selusin orang, jadi aku akan menyerahkannya pada kalian. Dengan anaknya, Kylie dipelukannya, dia dengan lembut berbicara, Kylie, putar kepalamu, jangan melihat ke depan sekarang. Kamu mungkin takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin akan menjadi brutal. Hal terakhir yang diharapkan Jack adalah untuk menantang Kylie, tidak. Dia kemudian cemberut. Aku ingin melihat bagaimana saudara perempuan cantik melawan orang jahat. Aku juga ingin mengalahkan orang jahat ketika aku lebih tua. Aku akan mengalahkan siapapun yang menggertak Mommy dan Daddy. Gadis ini, karena kehilangan kata-kata untuk beberapa saat, dia merasakan sensasi hangat melalui serat-serat keberadaannya. Baiklah, karena kamu cukup berani, kamu bisa melihat. Beralih ke pengawalnya, Jack kemudian memerintahkan, jika mereka bergerak, Anda melawan, tetapi jangan bunuh siapapun sehingga Anda tidak menakuti Kylie. Pukul saja mereka yang tidak akan pernah mereka lupakan. Iya Tuan, Orchid dan kelompok itu mengangguk. Para gangster bertindak acuh tak acuh, agak tidak curiga, saat mereka mendekat, tetapi mereka langsung bereaksi begitu mereka cukup dekat dengan Jack dan rombongannya. Kalahkan mereka, teriak salah satu orang dengan rambut pirang dicat, dan semua orang bergegas ke arah Jack tidak beberapa saat kemudian. Keempat pengawal wanita cantik itu mengepung Jack dan keluarganya secara defensif. Mereka menyerang secara bersamaan. Hanya dalam sekejap mata, para gangster jatuh seperti lalat saat mereka mengerang dan menggeliat kesakitan. Bab 714. Bagaimana mungkin? Ada selusin dari mereka. Bukankah hanya beberapa detik? Setiap satu telah jatuh. Rahang Ken hampir jatuh ke tanah ketika dia melihat pergantian peristiwa, bagaimana para gangster dikalahkan begitu cepat. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang kamu pekerjakan dapat diandalkan, Ken? Lihat, kami bahkan gagal menguji kekuatan sejati orang itu. Dia bahkan tidak melakukan apa-apa, dan semua orang kami sudah jatuh. Ekspresi yang dikenakan Flynn sama dengan kemarahan murni saat dadanya naik turun. Ini kecelakaan, Flynn. Ini pasti kecelakaan. Aku tidak pernah mengira gadis-gadis ini akan sangat terampil. Ken tersenyum malu. Dia hanya bisa menyaksikan Jack dengan cepat berjalan pergi dengan mobil mereka. Pengawal wanita ini tidak lemah, kata Flynn setelah dia menenangkan diri dari pikirannya. Karena kamu takut Jack akan mengenali pengawal yang biasanya bersamamu, satu-satunya pilihanku yang tersisa adalah menelepon dan mendapatkan tuan dari keluarga Yang. Ken mengangguk setelah dia memikirkannya. Setuju, telepon, dan pastikan kamu mendapatkan beberapa yang bagus. Namun, lebih baik jika kamu tidak memberi tahu orang tuamu tentang apa yang terjadi pada kakimu untuk saat ini. Aku takut mereka akan sangat marah, bahwa mereka akan mengejar Jack begitu mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika itu terjadi, kita tidak akan bisa melihat Jack sekarat dengan menyakitkan selama pesta ulang tahun Selena. Flynn mengangguk dan menyetujuinya. Benar, kita tidak bisa membiarkan orang ini mati dengan mudah. Jack, kau tahu siapa orang-orang itu? Kenapa mereka mengejar kita? Meskipun orang-orang itu bukan saingan pengawal mereka, Selena masih khawatir.
Keluarga mereka terbuka untuk dilihat semua mata sementara musuh bersembunyi di balik bayang-bayang. Sulit untuk bersembunyi dari orang-orang ini jika mereka terus-menerus disergap. Di belakang kemudi, Jack mengerutkan kening. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Ada kemungkinan bahwa itu adalah Ivan. Bagaimanapun juga, aku memang memukulnya. Michael pasti membenciku juga, jadi begitulah. Tentu saja, sepertinya itu adalah Ken dan Tuan Muda Hugo. Selain itu, saya juga menyinggung apa yang disebut Green Sky Hall dan mengakhiri bisnis mereka yang menghasilkan uang. Bisa jadi mereka. Petik 2. Kemudian, mata Jack menjadi cerah saat dia berseru, "Oh, iya. Tuan Muda Emas dari keluarga emas juga kehilangan sesuatu tadi malam." Jika dia berpikiran sempit, itu mungkin dia. Selena tidak bisa berkata-kata, hanya terpikir olehnya berapa banyak orang yang telah disakiti Jack tanpa dia sadari. Menebak identitas pelaku akan menjadi tugas yang sulit memang. Merenungkan pikirannya sejenak, sebuah pikiran kemudian muncul di antara yang lain saat dia berseru, "Ya Tuhan. Mungkinkah keluarga Xenos dari kota langit datang untuk kita? Bukankah Anda mengatakan bahwa keluarga Xenos sangat kuat? Kudengar mereka hampir seperti keluarga Drake. Kita dalam banyak masalah jika itu mereka." Selena bahkan khawatir saat dia melanjutkan, mengerutkan kening seperti yang dia lakukan, ini benar-benar buruk. Bagaimana kamu bisa menyinggung begitu banyak orang? Ya ampun, apa yang harus kita lakukan? Jika itu orang-orang dari keluarga Xenos, maka memperhatikan bahwa saraf istrinya sudah lelah, Jack dengan cepat meyakinkannya, "Sayang, jangan khawatir. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu bukan orang-orang dari keluarga Xenos. Mereka adalah keluarga yang kuat, jadi mereka akan datang dengan rombongan pengawal yang kuat. Saya telah membunuh putra tuannya, jadi bukankah benar jika sang patriark maju ke depan?" Jack kemudian menambahkan, "Orang-orang itu hanyalah gangster, dan orang-orang Xenos tidak akan ikut dengan orang-orang ini jika mereka ingin membalas dendam. Para gangster itu sepertinya berasal dari Eastfield kita." Mendengar penjelasan suaminya, Selena santai sambil mengelus dadanya dan bergumam, "Oh, syukurlah. Lebih baik kalau bukan keluarga Xenos. Kami beruntung karena ke-10 pengawal yang kamu pekerjakan cukup baik, mengatakan bahwa orang dengan keterampilan di bawah standar tidak akan berkeringat untuk pengawal kita. Iya, kakak-kakak cantik itu sangat kuat. Akan sangat bagus jika aku bisa sebagus mereka saat aku besar nanti." Kicau Kylie saat dia bertepuk tangan dengan tangan halusnya. "Jangan khawatir, seorang anak dengan orang tua yang pintar dan cerdas akan tumbuh menjadi seperti mereka. Kylie, kamu akan menjadi orang yang sangat kuat ketika kamu tumbuh dewasa. Jika tidak, kamu tidak layak menjadi putriku." Petik 2. Bab 715. Jack tertawa keras setelah itu. "Apa yang sedang Anda bicarakan?" Selena, yang berada di sampingnya, dengan ringan mencubit pahanya dan memutar matanya ke arahnya. "Saya tidak ingin putri saya menjadi gadis berotot ketika dia besar nanti. Dengan penampilan Kylie, dia tidak akan menjadi gadis yang kekar," kata Jack dengan seringai di wajahnya. "Namun, kita masih perlu mengajarinya keterampilan yang harus dia pelajari agar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi jika dia berpapasan dengan orang jahat dan dia tidak bisa membela diri? Lihat putriku, dia akan menjadi cantik sekali dia tumbuh dewasa." Selena mengangguk setuju. "Itu benar. Bagaimanapun, dia putriku." Titik. Tidak lama kemudian, Jack membawa istri dan putrinya ke akuarium. Mereka menikmati sore yang bahagia bersama dan pulang sekitar malam hari. Beberapa hari berikutnya tampak normal. Namun, 20 hari menjelang ulang tahun Selena, sesuatu memang terjadi. Saat hendak pulang, ia berhenti di tengah jalan. Beberapa orang berjas hitam turun dari mobil di depannya, dan mereka dengan mengancam menggosok buku-buku jari mereka saat mereka mendekat. Jack turun dari mobilnya sesudahnya. "Kita akan mendapatkannya kali ini, Flynn. Orang-orang di sini kali ini adalah pengawal yang lebih kuat dari keluargamu." Sudah 10 hari sejak Jack meminum racun, jadi tubuh orang ini pasti sangat lemah sekarang. Aku bertanya-tanya apakah dia memperhatikan kondisi tubuhnya. Di dalam mobil tidak jauh, Ken melihat ke tempat Jack berada, dan senyum kecil muncul di wajahnya. "Aku harus mengakui bahwa aku merasa pusing ketika memikirkan bagaimana kita akan menyakiti orang ini nanti." Flynn tampak sama bersemangatnya seperti dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama sekarang.
Itu pasti. Dua orang yang kuminta untuk datang hari ini adalah pemimpin tim untuk pengawal kita. Kurasa kecakapan bertarung mereka hampir bisa menandingi seorang mayor. Sementara itu, siapa yang mengirim kalian? Jack berdiri di pinggir jalan dan mencari tempat yang agak luas. Sekelompok 7 hingga 8 pria telah mengelilinginya. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui itu, anak muda. Kami juga tidak akan memberitahumu. Salah satu pria itu tersenyum dingin saat dia memutar kepalanya ke sisi, mematahkan lehernya. Benarkah? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda semua sesuatu, Anda semua kurang beruntung karena putri saya tidak ada di sini hari ini, datang jawaban Jack, acuh tak acuh seperti senyum di wajahnya. Apa hubungan kehadiran putrimu dengan kami? Perintah yang kami terima adalah untuk memukulimu sampai kamu tidak bisa bergerak. Kata pria di seberang Jack sebelum tertawa keras. Jika putriku tidak ada di sini, satu-satunya pilihan yang tersisa untukmu adalah mati. Jack tersenyum dingin. Dia melangkah maju dan melakukan serangan pertama. Bersambung.